어떻게 이겼는지 그걸 말해줄게. Hai semuanya, kali ini kita akan melanjutkan alur drama Squid Game di part pertama yang pernah kita bahas sebelumnya. Di sini akan diperlihatkan pada Ki-hun dan teman-temannya yang terus berjuang untuk bertahan dalam permainan yang lebih gila. Dimulai dengan diperlihatkan para peserta yang lolos dari tantangan gulali sebelumnya. Kemudian mereka diberikan cemilan, Deoksu, Miryong, dan semua anak buah mereka merasa tidak puas dengan bagian itu dan memilih untuk mengantri lagi agar bisa mendapatkan cemilan lagi guys. Tak disangka jumlah cemilan udah disesuaikan dengan jumlah peserta. Jadi karena ulah Deoksu dan anak buahnya, beberapa peserta tak mendapatkan bagian cemilan. Seorang peserta yang tak kebagian cemilan lantas mengamuk kepada Deoksu. Namun sayangnya, ia malah diajar Deoksu hingga tewas. Semua peserta yang melihat sangat terkejut dan meminta panitia untuk melakukan sesuatu. Panitia sama sekali tak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Yang ada, mereka kembali menampilkan dengan tewasnya seorang peserta, maka hadiah uangnya akan semakin bertambah. Tak disangka hal itu membuat Deoksu dan anak buahnya berpikir untuk menghabisi peserta lain agar saingan mereka menjadi berkurang. Dan di sana terlihat para peserta mulai terbagi menjadi beberapa kelompok. Mereka pun saling bekerja sama untuk mempertahankan anggota masing-masing. Di sisi lain terlihat seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia secara rahasia. Rupanya peserta itu adalah seorang dokter. Dan beberapa panitia melakukan kejahatan yang tak diketahui oleh sang penyelenggara. Jadi para panitia melakukan jual beli organ tubuh para peserta yang telah tereliminasi. Dan si dokter ditugaskan mengambil organ mereka dengan imbalan ia akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang akan diberikan. Dengan itu, si dokter bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Pada malamnya, seperti biasa, lampu di ruangan dimatikan agar mereka bisa istirahat. Namun, kesempatan itu dimanfaatkan Deoksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta dalam kegelapan. Malam itu dipenuhi dengan hal mengerikan di sana. Ditambah lagi keadaan yang gelap membuat mereka kesulitan menyelamatkan diri. Ki-hun, Sang-woo, dan Ali pun langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Namun mereka tak menemukan si kakek, dan ternyata kakek Ilnam sudah menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat yang paling atas. Dari posisinya itu, ia berteriak dan meminta para peserta untuk berhenti membunuh satu sama lain. Lantas para panitia datang dan mengamankan situasi guys. Terlihat ruangan yang sangat berantakan dengan korban yang berserakan di sana. Semua korban dipindahkan oleh panitia tersebut. Pada esok harinya, permainan selanjutnya akan segera dimulai. Kali ini, mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Si dokter yang sudah mengetahui alur permainan pun sengaja memilih Deoksu dan anak buahnya sebagai timnya karena permainan yang akan mereka mainkan adalah tarik tambang. Sementara Ki-hun dan peserta lain yang tak tahu apapun memilih teman terdekat mereka dengan acak. Bahkan, tim Ki-hun terdapat 3 wanita dan 1 orang kakek-kakek. Alhasil tim itu menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya. Mereka akan bertanding tarik tambang di atas ketinggian dan tim yang kalah pastinya akan terjatuh dan tewas. Dan singkatnya tibalah saat tim Ki-hun akan bertanding dengan tim lain yang terlihat lebih kuat. Sejak awal Sang-woo merasa sudah putus asa melihat anggota di timnya. Namun, tepat saat permainan akan dimulai, kakek Ilnam membagikan trik yang dahulu biasa ia pakai saat bermain tarik tambang. Kini yang mereka perlukan adalah kerjasama dan saling percaya. Awalnya trik kakek Ilnam bisa mereka terapkan, namun sayangnya pihak lawan yang sangat kuat, mereka pun tetap saja tak bisa mengalahkannya.
Sampai di detik-detik akhir, Sang Woo pun memimpin anggota tim untuk melakukan langkah berani. Ia menyuruh mereka semua untuk maju 3 langkah. Hal itu dilakukan agar otomatis tim lawan terjatuh. Meskipun pada awalnya mereka sempat ragu, namun pada akhirnya berkat hal itu mereka bisa membalikkan keadaan dan akhirnya dapat memenangkan permainan tersebut. Akhirnya dari 80 peserta, kini hanya tersisa 40 peserta yang masih bertahan. Setelah usai, seperti biasa si dokter akan dipanggil untuk melakukan pengambilan organ tubuh. Saat itu Junho yang masih menyamar diminta oleh seorang panitia untuk ikut melakukan pengiriman organ. Di sanalah Junho melihat apa yang dilakukan dokter dan panitia itu. Mereka mengambil organ peserta yang tereliminasi dan nantinya akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang tambahan. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter itu meminta imbalan kepada para panitia. Namun, para panitia itu mengaku belum mengetahui apa jenis permainan selanjutnya. Hal itu membuat dokter marah, karena jika malam ini ia tak mendapatkan info apapun, maka Deok-soo akan langsung membunuhnya. Dengan pisau operasinya, ia pun langsung membunuh seorang panitia dengan brutal. Lantas ia pun keluar dan kabur dan dikejar oleh seorang panitia. Sampai akhirnya mereka pun tiba di ruangan permainan sebelumnya. Di sana panitia mencoba menenangkan si dokter karena ia tak ingin si penyelenggara mengetahui rahasia mereka. Namun sayangnya keributan itu langsung diketahui oleh penyelenggara. Tak membuang waktunya, penyelenggara menghabisi nyawa panitia dan juga si dokter. Si penyelenggara sebenarnya tak peduli dengan kejahatan yang mereka lakukan di belakangnya. Namun, dalam permainan itu ia sangat menjunjung tinggi keadilan. Ia tak ingin ada peserta yang diperlakukan spesial dalam permainan. Ia percaya bahwa tiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil. Di sisi lain, Junho dan seorang panitia menyusup lewat pintu rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ manusia kepada para pembeli. Tak disangka setelah melewati lubang rahasia itu, seorang panitia menodongkan pisau ke arah Junho. Ternyata ia selama ini sudah curiga akan sikap Junho yang aneh. Untuk melindungi diri, Junho mengeluarkan pistolnya. Dengan pistol itu, ia berhasil menghabisi panitia itu dan menyusup masuk ke dalam ruangan penyelenggara. Sementara itu, penyelenggara melihat mayat panitia lain yang tertembak. Dari peluru di kepalanya, penyelenggara mengetahui itu adalah peluru pistol polisi. Kemudian ia pun segera menyuruh anak buahnya untuk menemukan penyusup tersebut. Sementara Junho yang menyusup ke dalam ruangan penyelenggara mencoba mencari tahu tentang kakaknya yang hilang. Dari puluhan berkas, ia menemukan fakta bahwa kakaknya memang pernah menjadi peserta dalam permainan tersebut. Singkat cerita, permainan selanjutnya akan dimulai. Dalam perjalanan menuju medan permainan, mereka diperlihatkan mayat si dokter dan panitia lain. Mereka secara resmi mengingatkan kepada peserta bahwa hal itu bisa terjadi jika mereka berbuat curang. Pada permainan kali ini, mereka diminta untuk berpasangan 2 orang. Karena jumlah peserta tinggal 39, maka akan ada 1 peserta yang tak memiliki pasangan. Saat itu tak ada satupun peserta yang memilih kakek Ilnam. Mereka takut jika permainan kali ini harus membutuhkan kekuatan. Karena merasa kasihan, Ki-hun pun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam. Di akhir, terlihat Miryong yang sama sekali tak mendapatkan pasangan. Karena hal itu pun, ia dibawa panitia ke dalam ruangan lainnya. Di ruangan permainan, masing-masing peserta diberikan 10 kelereng. Selama 30 menit, peserta yang mendapatkan 20 kelereng akan dinyatakan menang, yang artinya mereka harus bersaing dan melawan pasangannya sendiri. Ki-hun yang berpasangan dengan kakek Ilnam berusaha menyadarkannya karena saat itu penyakit kakek Ilnam sedang kambuh. Sehingga ia pun tak peduli dengan permainan dan berkeliling di sekitar arena.
Hal itu membuat Ki-hun panik dan terpaksa membentak kakek Ilnam. Dengan begitu, kakek Ilnam sadar dan mau bermain dengannya. Mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan, yaitu menebak jumlah kelereng di tangan lawan apakah ganjil atau genap. Tak disangka kakek Ilnam berkali-kali menebak dengan benar yang membuatnya menang banyak. Hal itu membuat Ki-hun semakin panik guys. Sementara Sang-woo yang berpasangan dengan Ali memutuskan bermain dengan adil. Dalam permainan itu, Ali menang dan mendapatkan kelereng cukup banyak. Ali merasa bersalah dan tak tega dengan Sang-woo. Namun, mau tak mau salah satu dari mereka pasti akan mati. Sang-woo yang sudah kalah memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Ia mengambil semua kelereng Ali dan menukarnya dengan batu. Dengan begitu, ia pun berhasil lolos dari permainan kali ini. Di tempat lain, Sae-byok yang berpasangan dengan seorang wanita yang bernama Ji-young memilih untuk menghabiskan 30 menit untuk mengobrol. Dari sana Ji-young menyadari bahwa Sae-byok lebih pantas menang dibandingkan dengan dirinya. Mengingat Ji-young selama ini hidup sebatang kara dan tak akan ada seorang pun menunggunya saat bebas. Ia pun memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sae-byok lolos dari permainan itu. Kembali ke kakek Ilnam dan Ki-hun. Kelereng Ki-hun tinggal satu, yang artinya tinggal satu langkah saja kakek Ilnam akan segera menang. Tak disangka Ki-hun salah menebak pada kesempatan terakhirnya. Namun karena penyakitnya, kakek Ilnam pun lupa akan tebakan dari Ki-hun. Karena hal itu, Ki-hun pun mengganti jawabannya sehingga ia berhasil menang. Hal itu terus dilakukannya agar bisa menang. Sampai akhirnya kelereng kakek Ilnam hanya tersisa satu. Saat itu kakek Ilnam menyarankan agar bermain satu ronde lagi, namun harus mempertaruhkan semuanya. Ki-hun yang mendengar hal itu merasa tak adil karena ia memiliki 19 kelereng saat ini. Mendengar hal itu, kakek Ilnam berkata bahwa selama permainan tadi, ia tahu bahwa dirinya telah dibodohi oleh Ki-hun. Namun ia sengaja membiarkan Ki-hun melakukannya. Ki-hun pun merasa bersalah dan tak disangka kakek Ilnam meraih tangan Ki-hun dan memberikan satu kelerengnya kepada Ki-hun. Kemudian kakek Ilnam berterima kasih kepada Ki-hun yang sudah merawatnya selama ia berada di sana. Dan berkat Ki-hun pula, kakek Ilnam merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Tepat setelah mengatakan hal itu, waktu permainan selesai. Kakek Ilnam, Ali, dan lainnya pun dinyatakan tereliminasi.